Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Menjadi sepertimu. Sungguh ajaib perbuatan tanganmu, memulihkan seluruh hidupku. Ku datang bersyukur dan memuliakanmu dalam seluruh kehidupanku. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikan ku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu, ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Ku serahkan seluruh kehidupanku. Ku rindu selalu menyenangkanmu. Ku datang berserah dan memuliakanmu. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, ku berserah padamu. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidupku sebagai korban di mezbahmu. Serupa denganmu, Yesus, jadikan ku gambaranmu. Setiap langkahku memuliakanmu, ubahkan hidupku menjadi sepertimu. Menjadi sepertimu, Yesus. Menjadi sepertimu, Yesus, itulah kerinduanku. Ku berikan seluruh hidup
Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan pagi ini, Matius pasal 12, ayat 43 sampai 50. Dua perikop pendek-pendek saya gabungkan. Demikian firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, 2 perikop akan kita bahas sekaligus. Bagian pertama adalah tentang roh jahat yang kembali menguasai manusia dan membuat keadaannya makin parah. Bapak Ibu, ini adalah perumpamaan yang Yesus sampaikan tentang Israel yang kosong. Israel telah dibebaskan dari pembuangan. Mereka telah membakar semua patung-patung berhala mereka. Mereka tidak lagi menyembah berhala. Tidak ada satu kuil berhala dan praktek penyembahan berhala di daerah Yudea, Galilea, dan daerah Yahudi lainnya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka seperti orang yang baru sembuh dari kerasukan dan yang membiarkan rohaninya kosong. Dan apa yang terjadi? Setan itu akhirnya kembali merasuki orang itu, bahkan membawa 7 setan lain yang lebih jahat untuk membuat keadaan orang itu semakin parah. Israel memang menolak berhala, tetapi mereka juga menolak Kristus. Pemimpin agama mereka menolak anak Allah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memang menolak setan, tetapi juga tidak kembali kepada Tuhan, tidak berbalik kepada Tuhan, tidak menerima pewahyuan melalui Yesus. Keadaan mereka ini membuat mereka jatuh dalam dosa yang lebih dalam, dan keadaannya makin parah lebih daripada yang pertama. Pertanyaannya sekarang, bagaimana orang yang telah terbebas dari kerasukan dapat terus menang? Satu-satunya cara yaitu dengan mentaati Bapa di surga. Kita dibebaskan bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri. Kita dibebaskan untuk mentaati Bapa di surga. Jika kita tetap memutuskan untuk hidup bagi diri sendiri, ini sama dengan menyediakan ruang bagi setan yang telah pernah diusir dari hidup kita. Hidup bagi diri sendirilah pengertian dari ruang kosong yang kelihatan tertata rapi dan bersih, tapi tidak diisi oleh Bapa di surga. Walaupun tertata rapi dan bersih, tetapi kosong. Tidak ada tuan rumah yang menjaga rumah itu. Rumah ini akan segera didatangi oleh pencuri yang akan membongkar dan mencuri isi rumah yang berharga. Tetapi jika seorang melakukan kehendak Bapa,
maka dia akan menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang agung, di mana keberadaan kita akan jauh lebih baik dan lebih kuat. Orang yang hidup dengan tujuan yang benar bagi Allah tidak akan mudah diombang-ambingkan kemana-mana. Nah, mari kita mengingat ini. Kita tidak dipanggil untuk meninggalkan dosa saja. Meninggalkan dosa baru separuh dari apa yang Tuhan tuntut untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Selanjutnya kita harus mentaati Tuhan dengan aktif. Kita harus menyerahkan hidup bagi Tuhan, mengizinkan Kristus bertahta atas hidup kita. Itulah pengertian pertobatan, menyerahkan seluruh hidup bagi kepentingan Tuhan dan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya tanpa menjalankan kehendak Tuhan, tanpa mengizinkan Kristus bertahta, seseorang tidak akan pernah lepas dari kejahatan. Setan akan kembali menggoda dan menghantam kita, sehingga kita jatuh kembali. Sekali lagi, meninggalkan dosa saja tidak cukup. Setelah meninggalkan dosa, kita harus hidup bagi Tuhan. Selanjutnya, perikop kedua, Yesus mengajar bahwa orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, seperti yang dikatakan di perikop pertama, merekalah yang dianggap Yesus sebagai keluarga. Jadi ketika dia mengajar, ada orang yang berkata, ibu dan saudaramu datang mencarimu. Yesus berkata, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Mereka yang melakukan kehendak Bapa inilah yang akan menjadi keluarga dekat bagi Yesus. Siapa yang menyerahkan diri untuk Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia, akhirnya mendapat penyertaan dan pimpinan untuk melayani Tuhan. Merekalah saudara Yesus. Bagian ini adalah bagian mengejutkan. Dia membiarkan keluarganya sendiri menanti di luar dan tidak memberi akses khusus. Sebab bagi Yesus, keluarganya sama pentingnya dengan orang-orang lain yang mau mengikuti Yesus. Bahkan jika keluarganya belum mengerti apa yang sedang Yesus kerjakan, maka dia akan membiarkan mereka dan tidak menganggap terlalu penting. Meskipun pada akhirnya ibu dan saudara-saudaranya mengikuti dia sebagai sang Mesias, tetapi Markus 3 ayat 21 mencatat, mereka sempat menganggap Yesus sebagai orang gila. Saudara baca nanti Markus 3 ayat 21. Jadi Bapak Ibu, bagian ini menjelaskan suatu pengertian yang sangat indah, yaitu bahwa Yesus benar-benar mengutamakan Allah dan orang-orang yang mengasihi Allah. Siapa yang menjalankan kehendaknya, dialah saudaranya. Dia tidak melihat dirinya, kerabatnya, orang-orang di sekitar keluarganya sebagai orang-orang yang harus menjadi besar dan mempunyai akses khusus. Tidak. Ini sangat berbeda dengan semangat zaman ini. Seorang pemimpin akan mengangkat keluarganya sendiri menjadi orang penting. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya orang-orang yang bersedia menjalankan kehendak Bapa yang akan diakuinya sebagai saudara. Jika tidak, maka relasi apapun yang dimiliki dengan Yesus sebagai manusia tidak dianggap penting. Kita mengangkat saudara kita, keluarga kita, tidak masalah selama sesuai dengan kebenaran firman. Mereka menyerahkan hidupnya kepada Bapa, menjalankan kehendak Bapa, mengikutinya dengan setia, mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kebenaran firman hari ini. Engkau mengingatkan kami dua hal. Setelah kami bertobat, kami harus mengizinkan Kristus bertahta dalam kehidupan kami, mengatur dan menggerakkan seluruh aspek hidup kami. Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami yang kami layani seumur hidup. Dan yang kedua, Engkau mengajar kepada kami, mereka yang menyerahkan hidupnya untuk menggenapi dan menjalankan kehendak Bapa, mengabdikan diri kepada Tuhan, mereka itulah saudara-saudara Tuhan Yesus. Ini artinya memiliki hubungan khusus dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau demikian. Tuntunlah kami Allah Roh Kudus, dekat dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat junjungan kami.
memiliki hubungan khusus dengan Tuhan. Dan itu berarti kami harus mengabdikan diri kepada Bapa, menjalankan kehendak Bapa, dan hidup mengabdi kepada Tuhan. Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat memasuki minggu yang baru. Bersemangat di bulan yang baru. Tuhan memberkati. Shalom.